Tazimi, Bapak Ketua DPD Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI Dapil 2 Pulau Lombok, Bapak Haji Bambang Kristiono, beserta Mbak Rania Bambang Kristiono, dan yang saya hormati, saya banggakan saudara saya Pak Ikrah Aulianur Rahman yang mewakili DPP Partai Gerindra. Yang saya banggakan Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Haji Ridwan Hidayat, dan saya sendiri, rekan-rekan seluruh fungsionaris pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta ketua, sekretaris, bendahara dan PKK masing-masing DPC Bima, Kota Bima, Dompu, Sumba Besar, Sumba Barat, KLU Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Tengah yang ada di 12 kecamatan dan 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan, saya cintai. Anggota fraksi Partai Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai, dan tidak ada kata yang kami dapat ucapkan pada kesempatan ini. Berikut rekan-rekan pimpinan Ormas saya Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat yang hadir, singkatnya semua peserta rakerda yang saya banggakan, saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan dapat hadir, dapat bertemu, dapat bertatap muka, dapat berijtimai, dapat berbahasul masail, diskusi-diskusi tentang kemaslahatan kelanjutan partai yang kita sama-sama cintai ini. Saya pribadi yang sangat kurang ilmu, jujur saya katakan, tanpa kita semua tidak akan pernah bisa berjalan. Saya sendiri keterbatasan ini tentu didampingi bersama-sama. Ada saudara saya Pak Ali Khairi, ada Pak Mori, ada OKK yang sudah banyak disampaikan tadi. Berapi-api kami semuanya untuk membangun Gerindra lebih kuat, lebih baik, dan lebih bagus ke depan. Petunjuk dari Dewan Penasehat tentu menjadi harapan kami. Dengan teriring doa Al-Mukarram dan Guru Dr. Haji Abidin, mudah-mudahan apa yang dihajatkan kita semua tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya yang serba keterbatasan ini tentu tidak ada kata yang dapat mengucapkan selain ucapan jazakumullah khairan jazaa, bahwasanya kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Prabowo dan Pak HBK tidak akan pernah kami mampu untuk melaksanakan kekuatan membangun struktur organisasi partai yang hari ini besar. Untuk membesarkan lagi tidak akan pernah mampu tanpa kebersamaan kita semua. Izinkan kami datang nanti ke Bima, mungkin bulan depan kami mulai. Kota Bima, Dompu, Sumba Besar, Sumba Barat, KLU Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram. Izin kami dan terima kami di tempat itu untuk kami mencoba diskusi-diskusi panjang. Kalau calon DPR RI kita bagi jumlah daerah pemilihan di tempat itu dengan jumlah target suara kira-kira berapa, dan kita bagi ke masing-masing calon, kira-kira seperti apa. Kami bersama Pak Mori, Pak Ali Al-Khairi, Pak Dokaka, diskusi-diskusi dan simulasinya sudah jadi. Tinggal kami datang. Jumlah suara yang menjadi target kita dibagi
masing-masing dapil, lalu kemudian kita bagi ke masing-masing calon. Kira-kira seperti apa? DPD RI juga begitu, jumlah target kita dibagi dapil. Kalau DPD RI kan seluruh NTB, kira-kira berapa dibagi jumlah calon yang ada. Maka rekrutmen calon harus kita lebih pagi. Mohon maaf ini kalau disetujui nantinya. Rekrutmen calon harus lebih pagi dengan melihat elektabilitas masing-masing calon tersebut. DPR RI dapil Lombok dibagi 2, dibagi 5, mohon maaf. Kabupaten kota Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, KLU sama dengan berapa? Coba kita bagi ke masing-masing calon itu. Kira-kira sama dengan berapa? Untuk memenuhi target dikalikan 30%. Kita up. Perlu kita diskusikan. Kenapa perlu diskusi? Karena keterbatasan ilmu. Lalu kemudian Pilpres sudah barang tentu mengikuti itu, dan kita abaikan dulu kekuatan calon. Kira-kira seperti apa angkanya? Maka konsolidasi ini amatlah penting. Konsolidasi politik, konsolidasi organisasi, dan organisasi ini pun bagaimana caranya masing-masing kecamatan, desa itu ada peran konsolidasi organisasi. Gerindra besar tapi kita tidak tahu pelannya di mana. Lalu kemudian apakah pengurus kecamatan dan desa penting kita bentuk atau tidak untuk memenuhi target-target simulasi yang kami sudah coba-coba tulis? Bisa enggak dengan waktu yang kurang lebih 2 tahun, anggap saja 2 tahun setengah. Berikut Pilgub siapa saja? Saya tidak, saya. Jangan berpikir aneh-aneh, mohon maaf. Saya tidak. Karena kalau hari ini saya jadi gubernur, periode berikutnya saya jadi gubernur lagi, saya pensiun terus. Nah, contohnya turun banyak, kan cepat pensiun. Cepat pensiun. Dan belum tentu kita dapat juga. Maka harus kita hitung bersama. Mohon maaf, Pak Ali, saya setuju Bapak jadi gubernur ini. Tidak apa-apa. Jangan berpikir aneh-aneh ini bisa. Mohon maaf. Banyak yang memprediksi saya jalan jadi gubernur. Yang penting saya utamakan adalah tidak boleh iri, itu saja. Kami tidak iri. Kalau Pak Ali nyalon, oke, welcome kita catat. Tapi memang kemarin tidak berani kami bercuap-cuap, kita belum rakerda ini. Mohon maaf, saya setuju ke Bang Ali ini. Saya setuju. Yang jelas Pak Ali, saya tidak iri. Ini dari nurani saya yang paling dalam. Karena begini, ada 3 yang ada di genggaman Tuhan: rezeki, ajal, dan jodoh. Sudah di genggaman Tuhan. Sekarang kami garis bawahi rezeki. Ini sudah di genggaman Tuhan. Kalau ada orang beli mobil tetangga, wah itu kalau korupsi, nah dia kalau tidak korupsi dia tidak dapat beli mobil. Itu kita sedang iri kepada Tuhan yang memberikan orang itu rezeki. Masa kita iri Fathul Bahri dari ketua DPD? Kira-kira begitu dulu dah. Ya, kan begitu Bang. Ya, ini sudah Tuhan. Kira-kira begitu dulu. Maka kalau Bang Ali sekarang kita sepakati, oke, Gubernur, kita ready, kita berjuang bersama. Mohon maaf, Bang Ali, jangan iri juga kalau saya nyebut satu orang saja, termasuk Bang Mori, maksud saya. Jadi sudah di genggaman Tuhan rezeki itu. Kalau kita iri, maka kita sedang iri kepada Tuhan yang memberikan orang itu rezeki, dan rezeki itu sudah ada di genggaman Tuhan. Kalau harga mobil itu harganya 10 juta, maka 3 kali lipat kita tidak akan pernah dapat. Mohon maaf, ini tahun dulu
Nanti kalau salah di mohon maaf. Jadi kita tidak iri begitu. Silahkan kita pelajari, kita bersama-sama. Kalau beliau Pak BK menyampaikan Ali harus maju, saya juga menyampaikan hari wajib kira-kira begitu Pak Ali. Jadi kami sepakat. Saya ini takut dikatakan iri. Begitu, mohon maaf, kami ditunjuk sebagai hadam pelayan partai ini banyak yang nelpon dan WA. Ini mau nyalon jadi gubernur ya? Saya jawab tidak. Yang penting saya tidak iri, itu saja, sudah cukup. Ya. Terima kasih Bang HBK yang selama ini tentu mulai memberikan sedikit kepercayaan yang belum tentu kami bisa lakukan, tapi untuk kami ikhtiarkan bersama-sama teman-teman, selanjutnya untuk kami teruskan. Selanjutnya kami berharap Rakerda tahun ini dapat melahirkan kesimpulan mengenai kondisi organisasi kita. Jujur saja, ini sudah terkonsep kira-kira 2 bulan ya. Kalau saya tidak baca nanti menjadi sebuah kekeliruan. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, sangat berharap Rakerda tahun 2002 ini dapat melahirkan kesimpulan mengenai kondisi organisasi kita, sehingga kita bisa mengetahui tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan pembenahan. Karena kami yakin, termasuk diri saya, al-insanu makhluk hatawanisya, tempat salah, hilaf dan lain sebagainya yang harus kita benahi bersama. Lalu kemudian apakah kita akan bangun ulang ranting-ranting partai yang sudah tidak operasi, tidak bergerak? Ini kita sepakati. Kalau kita tidak bangun ranting partai, ayo kita sepakat. Kalau kita bangun, ayo kita sepakati. Kalau tidak kita bangun, berarti kita sepakat untuk tidak dapat jadi DPR lagi. Maka ayo kita bersepakat pada kesempatan ini. Apakah kita akan bangun ulang ranting-ranting partai yang sudah tidak operasional? Apakah kita tidak akan membangun atau akan membangun PAC termasuk DPC kita yang mungkin ada hal di dalamnya untuk kita perbaiki pelan-pelan? Ayo, karena kita harus bersepakat di tempat ini. Lalu kemudian apakah semua yang kami sebutkan tidak akan kita lakukan atau akan kita kerjakan setengah? Ayo kita bersepakat. Kita mesti perbaiki semua agar partai-partai benar-benar memiliki, partai ini benar-benar memiliki kesiapan yang paripurna untuk menghadapi cerdasnya medan perjuangan politik serta memastikan Nusa Tenggara Barat kita menang di Pilpres. Lebih-lebih pimpinan partai kita akan ikhtiar memohon untuk membangun negeri ini di 573 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini harus kita lakukan. Menang pileg dan menang pilkada pada tahun 2024, saya tidak mengatakan wajib dan harus, tapi kalau kita sudah ikhtiarkan, maka insya Allah itu sangat mendekat kepada diri kita. Karena itu saya tidak akan berani salah kata mengatakan wajib atau harus, tapi insya Allah kita harus berjuang bersama-sama dan kami yakin apa yang dihajatkan, dan insya Allah mulai bulan pertengahan Maret mungkin kami bersama teman-teman yang punya waktu untuk mulai diskusi-diskusi di Kota Bima, kemudian Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa ke Barat, dan itu kiranya harus dituangkan juga dalam raker ini. Anggap saja ini adalah hasil kesepakatan bersama. Berikut kantor menjadi tujuan kebersamaan kita dari dulu. Maka fakta integritas mungkin harus kita buat sekarang. Kantor setiap DPC kira-kira sanggup tidak? Kalau tidak sanggup juga tidak ada masalah. Nanti kita bisa kantor di Hotel Suci, masjid maksud saya. Ayo, biar kita malu semua ya. Maka ini harus kita bersepakat.
Nanti terakhir ada fakta integritas untuk kantor yang memang hajatan kita dari dulu, tempat kita ikhtiar, tempat kita bertemu, tempat kita bertatap muka, tempat kita diskusi-diskusi atau berbahas masail. Ini harus kita punya. Terima kasih, selamat berrakarda, jaga kekompakan, dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Setiap ikhtiar dan upaya kita baik untuk kita semua, dan akhirnya apa yang kita hajatkan untuk membangun Nusa Tenggara Barat ini diridai oleh Allah SWT, dan perjuangan kita semua baik di DPR RI, di DPR Provinsi dan DPR Kabupaten ini semata-mata bukan untuk diri kita, tapi untuk kemaslahatan anak-anak cucu kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Begitulah juga kantor yang akan kita bangun, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga hajatan untuk membangun Nusa Tenggara Barat melalui kerja-kerja politik ini tentu diridai juga oleh Allah SWT. Selanjutnya kami sampaikan tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 6 akan dilaksanakan Rakornas. Ini menjadi perhatian kita. Sudah kita kirim surat via WA, lalu kemudian diklat, mohon maaf, diklat tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari. Ini anggota DPR yang belum melaksanakan diklat, ketua, sekretaris, bendahara, ini harus melaksanakan diklat. Kemudian pengiriman GMB kita tidak boleh lupa, karena memang sudah kita sampaikan itu tanggal 20 Februari. Pilgub 2024 kita harus ingat, kerja-kerja ini kita berharap kita harus menjadi pemenang. Tentu itu menjadi semangat kita untuk kita berjuang bersama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, apresiasi, dan mohon maaf yang seluas-luasnya. Bila! 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 Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.